menjunjung tinggi di seluruh penjuru dunia. Namun Melanisme, liberalisme, Zionisme meracuni umat manusia, merobohkan tiang-tiang ajaran Islam, menenggelamkan Islam dari permukaan bumi. Umat Islam pun mulai terpecah belah, ditindas, dipojokkan, dan dihancurkan oleh musuh-musuh Islam yang semakin berkuasa dan menghancurkan kejayaan Islam. Dan sekaranglah saatnya untuk bangkit, revive, dan sadar demi tercapainya tujuan Islam. Maka kami membuktikan dengan panggung gembira Disciple Generation, mengabarkan semangat juang generasi muda, membawakan kreasi tanpa batas demi kejayaan Islam dan bangsa. Saksikanlah persembahan kami, Mahakarya Akbar yang akan selalu bergerak. Inilah panggung gembira Revival Generation. Menghormati sang pemimpin tanpa bertatap muka, meski raja tak pernah bertua, warisan jasame menjelma nafas di setiap sudut pondok ini. Dia yang tak pernah roboh, engkau adalah arsitek pertama atas tanah ini, yang menanam batu bata dengan peluh dan doa. Meskipun raja kami tak pernah bersua di dunia, tidak langkahmu tetap terasa nyata di setiap sudut madrasah. Engkau curahkan seluruh usia untuk merawat para santri, membangun benteng ilmu dapat kami bernaung saat ini. Segala lelahmu, segala air mata perjuanganmu ini menjadi mudah memiliki hati janji. Ini kursi pengajianmu telah kosong di mata lahir, namun roh ikhlasmu menjelma angin sejuk yang menenangkan. Cahaya pelita yang engkau nyalakan dahulu terus berpijar terang di dada para penerusmu. Selamat jalan, wahai pendiri yang mulia. Meski tak pernah bersua, namamu abadi dalam sujud dan doa kami. Kami berjanji rantai kebaikan yang engkau mulai takkan pernah putus di tangan kami. Di balik dinding-dinding pesantren yang tenang, terparti tekad dan keikhlasan, kami tidak hanya menempa ilmu dan memperdalam agama, tetapi juga merawat mimpi, mengasah karya, dan menegakkan dakwah melalui seni dan peradaban. Malam ini adalah kebersamaan yang kokoh dan semangat yang membara. Kami mempersembahkan mahakarya ketulusan dan kreativitas santri. Inilah puncak ekspresi, dedikasi, dan kepemimpinan kami. Selamat datang di panggung gembira Revival Generation. Gema Merdeka Nusantara, satukan ragam budaya, kokohkan kedaulatan bangsa. Allahu Akbar.
Selamat malam semuanya. Masih semangat ya? Ya elah, pakai nanya. Ya masih semangat lah. Masa jam segini udah pada loyo? Padahal kita baru mau mulai nih. Emangnya, Aki, ini baru mulai ya? Iyalah. Emang ada acara apaan lagi nih? Apakah semeriah yang tadi? Iya dong, pastinya. Karena setelah ini akan ada acara pidato, melodi Islami, dan wotage. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Panggung Gembira Revival Generation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Bupati Tabalong atau yang mewakili, yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong beserta jajaran. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam. Dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta tamu undangan dan segenap santri dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Sebuah pohon berbatangkan keimanan, berakarkan ketakwaan, berdahankan keislaman, dan berbuahkan salawat dan salam. Lalu kita petik buah itu, kita kasihkan kepada pejuang Islam, sosok seorang pahlawan yang berani melawan gemuruhnya pertempuran dan gercapnya hujan panah, bahkan rela berlumuran darah demi tegaknya pilar Islam, pilar iman, dan pilar ihsan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin sekalian, malam ini saya akan mengajak kita semua untuk membicarakan sesuatu yang tidak terlihat seperti perang, tetapi dampaknya bisa lebih dahsyat daripada perang. Ia tidak datang dengan senjata, ia tidak datang dengan tank dan peluru, tetapi ia masuk melalui layar handphone kita, melalui tontonan kita, melalui musik, gaya hidup, tren, media sosial, bahkan cara berpikir kita. Itulah yang disebut cultural current, sebuah arus budaya, banjir budaya yang masuk ke rumah bahkan ke kamar-kamar kita. Maka dari itu hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Cultural Current bagi Sebuah Bangsa.
Saudara-saudaraku, arus budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dunia terus berubah, teknologi terus berkembang, dan informasi bergerak begitu cepat melintasi batas negara. Masalahnya bukan pada perubahan itu. Masalahnya adalah apakah generasi sebuah bangsa siap menghadapi arus itu? Karena bangsa yang tidak siap akan hanyut. Bangsa yang tidak punya identitas akan kehilangan jati diri. Dan generasi yang kehilangan jati diri akan mudah dikendalikan oleh budaya luar. Hadirin sekalian, lihatlah keadaan hari ini. Banyak anak muda lebih mengenal budaya asing daripada budayanya sendiri. Lebih hafal artis luar negeri daripada pahlawan bangsanya. Lebih percaya tren media sosial daripada nilai agama dan budaya leluhurnya. Ini bukan sekedar perubahan gaya hidup, hadirin. Ini alarm bahaya, karena sebuah bangsa tidak hancur ketika gedung-gedungnya runtuh. Tetapi bangsa hancur ketika karakter generasinya runtuh, ketika rasa malu hilang, ketika sopan santun dianggap kuno, ketika moral dipermainkan, dan yang paling berbahaya, ketika generasi muda tidak lagi tahu untuk apa bangsanya harus dipertahankan. Saudara-saudaraku, cultural current bisa menjadi kekuatan besar jika kita siap. Tetapi juga bisa menjadi bencana besar jika kita lemah. Lihatlah media sosial hari ini membentuk pola pikir manusia. Orang tidak lagi berpikir panjang. Segala sesuatu harus cepat. Akibatnya apa? Lahirlah generasi yang mudah iri, mudah cemas, mudah marah, dan mudah kehilangan arah. Generasi yang sibuk mencari validasi. Generasi yang hidup demi likes dan komentar manusia. Padahal sebuah bangsa besar dibangun bukan oleh generasi yang haus pujian, tetapi oleh generasi yang tahan penderitaan. Generasi yang bermental kuat. Generasi yang mampu berkata, saya tidak akan menjual harga diri bangsa saya demi kesenangan sesaat. Hadirin yang saya hormati, penjajahan zaman dahulu merampas tanah, tetapi penjajahan budaya merampas cara berpikir. Dan ketika cara berpikir sudah dijajah, maka bangsa itu akan menuju kehancuran tanpa merasa sedang dihancurkan. Inilah yang kita waspadai. Kita tidak anti budaya luar.